kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam yang benar-benar yang harus sama-sama kita syukuri. Wa kafa bi imamin ni'mah. Jadi nikmat iman sama nikmat Islam itu kalau kata Imam Al-Haddad itu, kita kalau nggak punya apa-apa tapi kalau udah dikasih iman sama Islam itu semuanya udah cukup. Ya. Salawat beserta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari dunia kegelapan menjadi dunia terang benderang seperti sekarang ini. Alhamdulillah pada subuh kali ini kita telah memasuki hari ke 9. Alhamdulillah. Kita semua semoga kita berdoa semoga puasa-puasa kita yang telah kita lakukan, tadarus kita yang telah kita baca, semua ilmu yang telah kita amalkan, semua ibadah yang telah kita laksanakan, semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan pahalanya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya insyaallah akan membawakan kultum yang sudah dijadwalkan dan sudah ditentukan temanya oleh pengurus Masjid Baitur Rahim, yaitu menebar kebaikan. Tapi sebelum saya masuk kepada materi saya mengajak kepada jamaah semua yang belum kita niat iktikaf, kita niat iktikaf agar semua duduk kita di masjid ini dihitung pahalanya oleh Allah. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi sunnatillahi ta'ala. Sebelum saya masuk lagi, saya sedikit curhat. Ketika saya melihat jadwal kultum yang dikasih, nama saya nomor 9. Waduh, ini nomor 1 sampai nomor 8 gacokannya Baitur Rahim semua nih. Tiba-tiba langsung ditaruh nomor 9 gitu. Biasanya ditaruhnya udah 15 ke atas atau enggak bahkan 20-an. Sekarang saya kaget juga ditaruh di nomor 9. Tapi nggak apa-apa. Semoga ini bagi pembelajaran bagi saya untuk terus menggali potensi, menggali ilmu yang harus sudah dipersiapkan. Tema pada kali ini menebar kebaikan. Ketika kita mendengar kata menebar kebaikan, dan ketika pertama kali saya memikirkan apa sih menebar kebaikan, kayaknya ini bukan sebuah tema, tapi ini sebuah intisari yang harus kita ambil. Menebar kebaikan, selesai. Lalu saya cari apa di ayat menebar kebaikan. Ternyata ada dari surat Al-Qasas, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah seperti mana Allah berbuat baik kepadamu. Ini perintah, lafadznya sebenarnya nggak buat Nabi Muhammad, kepada Nabi Muhammad, tapi tetap kita sebagai umatnya harus berbuat baik. Apa yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad secara langsung ya diwahyukan kepada umatnya juga, betul kan? Ya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah seperti mana, sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Gitu. Coba bayangin, kapan sih Allah nggak berbuat baik? Gitu. Ya, umat Nabi Muhammad ini adalah umat yang rahmat Allah paling banyak dikasih. Ya, paling banyak dikasih kepada umat Nabi Muhammad. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Yang datang dengan satu kebaikan dilipat gandain 10 minimal sama Allah, 10. Baca Quran, kita udah dengar hadisnya, kita udah sering dengar. Satu huruf dari baca Quran dikali lipat jadi 10. Ya kan hadisnya, alif lam mim, saya tidak mengatakan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Itu di antara kebaikan-kebaikan Allah yang Allah kasih kepada umat Nabi Muhammad. Itu dikisahkan bahwasanya Nabi Musa itu cemburu kepada umat Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Musa itu minta, ya Allah jadikan saya jadi umat Nabi Muhammad. Karena kebaikan-kebaikan ini, kemurahan hati ini kepada kita sebagai umat terbaik untuk khairul ummah. Ini kita sebaik-baik umat daripada umat-umat terdahulu. Umat Nabi Muhammad, umat-umat terdahulu umurnya panjang-panjang. Nabi Nuh 950 tahun. Nabi Adam itu dikatakan 1000 tahun.
Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sunatnya aja umur 89 tahun. Dalam riwayat. Itu bayangin, sunat 89 tahun. Berarti umurnya itu masih bisa lebih panjang. Kita yang umur sunat berapa? Mentok-mentok 6 SD udah harus disunat, betul nggak? Takaran 12 tahun itu udah disunat. Umat Nabi Muhammad itu umurnya paling pendek. Takaran umat nih dari seluruh nabi-nabi ya yang Allah utus itu paling pendek umur umat Nabi Muhammad. Berapa? Ya takaran 60 sampai 70 tahun rata-rata. Tapi bagaimana ya Allah? Ketika 60 tahun bisa, apakah bisa mengimbangi umur yang 100 tahun umat-umat dahulu, 200 tahun, 300 tahun? Apakah bisa? Amalan yang 300 tahun kan pasti lebih banyak, betul nggak? Ya, 300 tahun lebih banyak. Kita 60 tahun, gimana cara mengimbangi kebaikan umat terdahulu? Ternyata di antara salah satu hikmah, di antara dijadikannya Lailatul Qadar khairun min alfi syahr itu. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Kita udah apa ya? Kita udah sering dengar kayak gini, ya. Malam Lailatul Qadar, satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan tuh kalau dikonversikan kalau nggak salah tuh 80 tahunan. Satu malam bagaikan 80 tahun. Kalau kita dapat malam Lailatul Qadar, kita hidupkan Lailatul Qadar dengan qiyamul lail, dengan baca Quran, dengan seluruh amal kebaikan, maka pahala kita yang ditulis sebanyak 1000 tahun 80 tahun. 1000 bulan 80 tahun, Pak. Bayangin. Umur kita rata-rata anggaplah 60. Andaikan dari umur 1 tahun sampai 60 kita selalu dapat Lailatul Qadar, itu 60 kali 80 tahun. 8 kali 6 48, 4800. Tuh, bayangin. Atau 44 juga. 480 tahun. Itu diantara salah satu hikmah Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Ya. Ini umat Nabi Muhammad sudah terlalu banyak kebaikan yang Allah kasih. Di antara falahu asyru amsalihha, Lailatul Qadar semua. Makanya kita menebar kebaikan sebagaimana Allah memberikan kebaikan kepada umat-umat Nabi Muhammad. Dan kita sudah sering dengar Islam rahmatan lil alamin, ya. Kemudian bagi orang-orang yang menebar kebaikan, itu Allah sudah janjiin apa? Yaitu kebaikan dilipat gandakan. Man jaa bil hasanati, ada ayatnya falahu khairu falahu mithlu falahu asyru amsalihha, ya. Wa man jaa bis sayyi'ati falahu yujza illa mithlaha. Tuh, bayangin. Kita datang satu kebaikan dilipat gandakan 10 sama Allah. Tapi ketika kita datang dengan satu keburukan, ditulis cuma satu keburukan. Apa yang gak baik Allah sama kita? Itu buat umat-umat Nabi Muhammad. Dan juga dikatakan tuh, Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baik ini nggak sekedar kita yang melakukan, kita berbuat baik sesama nih, enggak. Tapi berbuat baik kita dari apa itu? Seluruh anggota tubuh kita. Coba kita berbuat baik. Karena ada hadis di mana hadis itu setiap anggota tubuh manusia itu sudah ditakdir ada bagian dari zina. Kalau Rasulullah SAW likul ibni Adam hadhu minaz zina. Sesungguhnya dari seluruh anak Adam terdapat bagian dari zina. Fal'ainani zina human nazar. Zinanya mata itu zinanya melihat. Wal udhunani zina huma sama'. Kuping zinanya mendengar. Terus apa lagi? Wal lisan zina huma kalam. Wal yadani zina huma al-batash wal rijlani zinahuma al-mashy. Jadi mata zinanya melihat, kuping zinanya mendengar, mulut atau lidah zinanya berbicara, mengucapkan, atau mulut juga bisa zinanya mencium. Kemudian tangan zinanya memegang dan kaki zinanya melangkah.
Lalu bagaimana kalau semuanya disebutkan zina? Enggak kayak gitu. Kita ini berpotensi dari seluruh nikmat dari tubuh yang Allah kasih kepada kita, fisik yang Allah kasih kepada kita, itu kita bisa gunakan kepada hal kebaikan dan hal keburukan. Tinggal pilih, kita mau pilih yang mana. Dari seluruh organ tubuh yang ada dalam tubuh kita ini, pilih. Mata mau kita pakai yang mana? Mau pilih pakai kebaikan, apa pilih keburukan, gitu. Kemudian tangan mau pakai pilih kebaikan atau keburukan. Tangan zinanya mau megang yang baik, aku mau megang yang buruk, gitu. Mau megang Quran, aku mau megang HP terus. Ini udah bulan Ramadan, masa HP, masa baca WhatsApp lebih banyak daripada baca Quran. HP kurang tuh 11 bulan yang Allah kasih selain bulan Ramadan. Ya. Kemudian telinga ini mau pakai ini dengar yang apa? Hal-hal baik, baca-baca ayat Quran, dengerin ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasul, ilmu-ilmu agama, atau gosip-gosip, gibah-gibah. Apa ini yang kita pengenin dari fisik yang udah Allah kasih? Kemudian lisan yang paling parah, ya kan? Salamatul insani fi hifdzil lisani. Keselamatan seseorang dalam menjaga lidah. Al-kalam yanfudhu ma la tanfudhu liban. Perkataan itu bisa menembus apa yang gak bisa ditembus oleh jarum. Maksudnya apa ini? Kadang-kadang nih omongan kita bisa lebih nyelekit gitu. Bisa lebih nyakitin hati, bisa lebih kenain psikis orang zaman sekarang tuh. Bahkan sekarang bukan mulut aja, jempol-jempol kita di sosial media juga harus dijaga. Kadang kita menjelekin orang, menjatuhin orang, komentarin hidup orang tuh gampang banget. Akhirnya yang dikomentarin kena mental, ya, psikisnya terganggu. Itulah. Sekarang kita mikir, ini mau dipakai yang baik, apa yang mau dipakai yang buruk. Ini semua udah Allah kasih secara sempurna. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya telah kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Ya, tinggal kita mau pakai yang baik atau yang buruk. Kaki mau langkah kemana? Mau langkah ke masjid atau ke tempat yang gak Allah ridhoi? Itu nih. Jadi kita harus benar-benar mensyukuri gitu. Mensyukuri kan harus apa? Wala in syakartum la azidannakum. Ketika kita mensyukuri nikmat Allah, maka apa sih cara mensyukuri? Mensyukuri itu iqrar bil lisan. Jadi mengucapkan dengan lisan alhamdulillah. Kemudian kita harus menunjukkan apa yang tunjukkan bentuk syukur kita. Kita tambah ibadah kita tambah amal ibadah kita. Itu bentuk dari rasa syukur. Jadi menebar kebaikan juga nggak perlu. Apa ini berkebaikan? Kalau baik banget orang kasih infak, kasih sedekah, orang miskin. Gak itu doang, kebaikan buat umat Nabi Muhammad itu banyak banget gitu loh. Ya, apalagi buat orang-orang yang berilmu. Orang-orang berilmu, orang alim ulama semuanya. Ya. Gak harus ilmu agama, semua yang berilmu, ilmu itu luas. Maka berbuat baiklah dengan ilmu. Jangan karena kita punya ilmu, kita bisa mengelabui. Kalau mentang-mentang punya ilmunya, bisa mengelabui. Gak kayak gitu. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yutafa'u bihi. Jadi ilmu itu yang bermanfaat. Ajarin orang yang benar-benar agar ketika ilmu kita yang kita sampaikan kepada orang itu dikerjakan dengan hal-hal kebaikan, maka pahalanya akan terus ke kita. Jangan dikit-dikit kita yang boleh berilmu, dikit-dikit diminta ilmu harus pakai ditarifin. Karena keberkahan ilmu nggak selalu dari duit. Kalau kita minta ilmu diduitin, maka ilmu kita yang berkah cuma seharga duit. Tapi kalau ilmu yang kita sedekahi terus, kita ajarin orang, maka keberkahan akan terus selama ilmu kita dipakai oleh murid atau orang yang telah kita ajari. Maka dikatakan orang alim ulama itu kan kita udah sering dengar, ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Kok gitu? Dikisahkan itu Al-Imam Hasan Asy'ari
Jadi kisahkan salah satu bentuk contoh ulama warathatul anbiya Imam Hasan Asy'adzili dikisahkan pada waktu itu Imam Hasan Asy'adzili itu lagi tawaf di Ka'bah Masjidil Haram. Selesai tawaf beliau capek. Setelah beliau capek, beliau rebahan di sisi Ka'bah. Kemudian Imam Hasan Asy'adzili dia rebahan, kemudian dia tertidur di sisi Ka'bah. Dan di dalam tidurnya Al-Imam Hasan Asy'adzili mimpi Rasulullah SAW itu lagi pada kumpul sama nabi-nabi di Masjidil Aqsa. Ini Nabi Muhammad lagi kumpul sama nabi-nabi yang lain, Nabi Musa, Nabi Isa di Masjidil Aqsa. Ini mimpinya Imam Hasan Asy'adzili. Kemudian Nabi Musa mengatakan, "Ya Muhammad, mana umatmu yang katanya ulama zaman kamu, ulama umat kamu seperti nabi-nabi dari Bani Israel?" Ada hadisnya, ulama umati ka'abiya Bani Israel. Jadi ulama umatku seperti nabi-nabi para Israel. Nabi Muhammad senyum. Akhirnya dijawab tuh tantangannya Nabi Musa nih, gitu. Ya Muhammad, mana? Katanya ulama umatku seperti nabi daripada Bani Israel. Akhirnya datang, mana? Muhammad. Maksudnya nih Muhammad ini Imam Ghazali. Datang Imam Ghazali. Disuruh ditanya sama Nabi Musa. Masmu, siapa nama kamu? Ana Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Saya Muhammad bin Muhammad. Jadi nama Imam Ghazali itu kan cuma kayak nama daerah gitu. Jadi dikenal Al-Ghazali. Kayak Imam Syafi'i sebenarnya namanya Muhammad bin Idris. Gitu kan banyak sekali. Nama saya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Kemudian dibalikin sama Nabi Musa. Loh, saya cuma nanya nama kamu, kenapa kamu sebutin nasab kamu? Kenapa kamu sebutin gelar kamu? Apa maksud kamu? Saya cuma nanya. Namanya. Kenapa kok dijawabnya lebih gitu? Maksudnya apa? Pamer gitu kan, maksud dari kata Nabi Musa itu maksudnya apa? Membanggakan nasab dan gelarnya itu pamer. Akhirnya Imam Ghazali itu izin sama Nabi Muhammad. Ya Rasul, ini saya jawab apa saya diem aja gitu. Saya jawab apa saya diem, bentuk dari ta'adub beradab saya kepada Nabi Musa. Kata Rasul, ya wajib jawab. Akhirnya ya kalimah Allah, wahai orang yang berbicara dengan Allah. Nabi Musa kan langsung wa kallamallahu Musa taklima. Ya kalimah Allah, wahai Nabi Allah, apa yang kau katakan ketika Allah tanya kepadamu? Bingung Nabi Musa, apa maksudnya? Apa yang Allah katakan ketika Allah menanyakan apa yang ada di tangan kanan? Ada di surat Thaha. Wa matil kabiyaminika ya Musa. Itu apa di tangan kananmu? Wa matil kabiyaminika ya Musa. Innahu 'asaya wa hadha 'asaya atawakka'u 'alayha wa ahushu biha 'ala qadami wa la fiha ma'arib ukhra. Ini adalah tongkatku. Ya, atawakka'u 'alayha, aku bersender. Maksudnya kan kalau kita berdua nyindir apa ini kan? Tongkat. Wa ahushu biha 'ala qadami. Ini pakai tongkat saya juga buat gembala kambing, wa la fiha ma'arib ukhra. Dan saya juga punya bantuan dengan tongkat ini. Lalu kan Allah cuma tanya apa yang ada di tangan kananmu. Allah nggak nanya itu tongkat buat apaan. Gitu. Jadi Nabi Musa ya kayak takjub gitu dengan keilmuan ilmu yang ada pada Imam Ghazali. Ya benar. Akhirnya saudara ya Muhammad. Benar wahai Muhammad. Ulama umatmu seperti nabi daripada Bani Israel. Nah ini kan kebaikan ilmu yang harus kita sebarin. Lalu bagaimana dengan mengajak kebaikan? Mengajak kebaikan ada, kita udah sering dengar ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ajak kepada jalan Tuhanmu, ila sabili rabbik, ajak manusia kepada jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan hikmah.
Hikmah itu apa? Hikmah itu perkataan yang tegas dan baik yang mudah diterima oleh hati. Wal mau'izatul hasanah, nasihat yang baik. Wajadilhum billati ahsan. Kalau dia gak mau, maka berdebatlah dengan yang baik. Jadi kita tugas kita ini ngajak orang kebaikan. Soal dia mau atau enggak, itu urusan dia sama Tuhannya. Ya, jangan ya dia orang kayak gini, susah, nggak bisa. Nggak begitu. Tugas kita ngajak. Tugas kita ini terus ngajak ke Allah, bukan menghakimi orang. Lu gini bukan sini orang, jangan nggak kayak gitu. Kita bukan orang-orang yang kayak gitu. Ajak terus, siapa tahu dengan ajakan kita orang itu mendapat hidayah. Ya. Kan ada hadis dari Mandalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Yang menunjukkan kebaikan kepada seseorang, maka dia akan mendapatkan pahala orang tersebut gitu. Jadi ya pahala orang itu dia tetap. Jadi kita juga dapat. Itu ya, menebar kebaikan sebagaimana yang mudah Allah perbaikan kepada kita. Insya Allah kita bisa menjadi orang-orang baik, menjadi keturunan kita menjadi orang-orang baik, kita bisa menebar kebaikan, menjadi hamba-hamba Allah pilihan yang selalu menebarkan kebaikan dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dari kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.